Audio Jungle. Audio Jungle. Hai guys, ketemu lagi sama gue. Ketemu lagi sama saya, Dara Kumalasari, dengan nomor induk mahasiswa A1C118038. Nah, di sini Dara bakalan buat video tentang percobaan sistem Turner cair-cair. Video ini dibuat guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester atau sebagai ujian tengah semester Dara. Nah, di sini Dara berharap kalian bakalan dengan murah hati untuk like, comment, and subscribe. Karena like kalian sangat berarti buat nilai Dara. Jadi, Dara tunggu ya like-nya. Dari sekarang dong. Oke, lanjut. First, Dara bakalan kenalin percobaan apa yang bakalan Dara jelasin. Nah, percobaan yang bakalan Dara jelasin adalah percobaan sistem Turner cair-cair. Yang mana percobaan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama itu supaya kita bisa menggambar diagram sistem Turner cair antara air, kloroform, dan asam cuka. Yang kedua, supaya kita bisa menentukan garis dasi atau tie line. Nah, di sini kita menggunakan kaidah Gibbs untuk menentukan kedudukan sistem. Rumusnya itu adalah V sama dengan C dikurang P, yang mana V adalah derajat kebebasan, C jumlah komponen, P adalah jumlah fasa dalam sistem. Nah, rumus tadi kita masukkan untuk tiga komponen, jadi rumusnya itu kita rubah atau kita change jadi V sama dengan 3 dikurang P. Nah, tadi Dara nyebutin kan garis dasi atau tie line. Apa sih garis dasi atau tie line itu? Garis dasi atau tie line merupakan garis penentuan komposisi yang letaknya tidak sejajar dengan garis AB. Nah, selanjutnya Dara bakalan jelasin tentang diagram Turner. Apa itu diagram Turner? Diagram Turner adalah diagram sistem fasa yang digambarkan dalam satu bidang datar berupa segitiga sama sisi dan dapat menggambarkan sistem tiga komponen zat dalam berbagai fasa. Suatu sistem tiga komponen mempunyai dua pengubah komposisi yang bebas. Nah, Dara juga akan jelasin prinsip kerja dari diagram Turner ini adalah pemisahan suatu campuran yang terdiri dari dua komponen yang saling melarut sempurna. Campuran akan berubah menjadi keruh apabila zat telah berpisah dan membentuk dua lapisan. Kita next ke bahannya. Bahan yang kita gunakan itu ada 3 bahan utamanya, yaitu air atau aqueous, asam cuka, dan kloroform. Nah, yang untuk alatnya kita menggunakan burette, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, corong pisah, sudip, gelas kimia, timbangan. Nah, untuk melakukan percobaan, kita disarankan untuk menggunakan sarung tangan dan masker karena kita akan bersentuhan dengan zat kimia yang berbahaya, dan kita melaksanakan praktikum ini di laboratorium kimia yang mana di sana banyak sekali bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi disarankan untuk menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, next kita lanjut ke prosedur kerja. Pertama, kita siapkan 2 buah burette yang mana masing-masingnya itu berisi aqueous dan kloroform. Kemudian kita siapkan 4 Erlenmeyer yang mana 4 ini diisi dengan komposisi air kloroform dalam 4 buah Erlenmeyer. Kemudian dititrasi dengan asam cuka sampai kekeruhan hilang. Setelah itu dicatat volume asam cuka yang dibutuhkan untuk campuran 1. Dan cara yang di atas tadi yang saya jelaskan
digunakan untuk campuran 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita ambil Erlenmeyer 5 yang diisi dengan 2,5 ml air dan ditambahkan 1 gram asam cuka. Kemudian kita kocok campuran hingga mencapai kesetimbangan. Lalu kita pisahkan larutan 1 dan larutan 2 dengan menggunakan corong pisah dengan hati-hati. Nah, kita ambil 2 Erlenmeyer baru yang bersih dan kering, kemudian kita timbang dalam keadaan kosong. Kemudian kita masukkan larutan pertama pada Erlenmeyer 6 dan larutan kedua pada Erlenmeyer 7. Di mana kedua Erlenmeyer ini dititrasi dengan basa, yang mana basa yang kita gunakan adalah NaOH untuk mengetahui kadar asam cuka di kedua larutan. Nah, setelah itu kita catat dan kita amati hasil yang kita dapatkan. Nah, di sini Dara bakalan sedikit menjelaskan hasil yang Dara dapatkan itu atau kelompok Dara dapatkan itu tabung 4, L1-nya 20,432 gram masanya. Basanya itu 2,2 ml dan asam cukanya 4 gram. Untuk L2-nya itu 22,778 gram untuk masanya. Dan basanya itu 0,8 ml serta asam cukanya itu 4 gram. Sedangkan untuk tabung 5, L1-nya itu 21,4125 masanya. Basanya 1 ml dan asam cukanya 15 gram. L2-nya 7,0274 gram masanya dan jumlah basanya itu 1 ml sama dan asam cukanya juga sama 15 gram. Cara bakalan menjelaskan pembahasan. Nah, kesempurnaan dari ekstraksi bergantung pada banyaknya ekstraksi. Maka semakin sering praktikan melakukan ekstraksi, maka semakin banyak zat terlarut terdistribusi pada salah satu pelarut dan semakin sempurna proses pemisahannya. Jumlah pelarut yang digunakan untuk tiap kali mengekstraksi juga sedikit, sehingga ketika ditotal jumlah pelarut untuk ekstraksi tersebut tidak terlalu besar, agar dicapai kesempurnaan ekstraksi. Hasil yang baik diperoleh dengan jumlah ekstraksi yang relatif besar dengan jumlah pelarut yang kecil. Pada penentuan asam cuka, persen berat asam cuka dalam kloroform dengan berat asam cuka yang bervariasi, diperoleh volume air yang berbeda-beda pula. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar derajat berat asam cuka yang digunakan, maka semakin kecil volume air yang terpakai. Begitupun sebaliknya, sehingga proses kekeruhan terjadi lebih lama dan volume air sebagai penitrasi juga semakin besar. Nah, pada pembentukan fraksi mol asam cuka dalam air, apabila persen berat asam cukanya ditingkatkan, fraksi mol asam asetat juga meningkat, sedangkan fraksi mol air semakin menurun. Pada penentuan asam cuka dalam kloroform, pada saat persen berat asam cuka ditingkatkan, maka fraksi mol kloroform semakin meningkat. Nah, di sini dari praktikum yang telah Dara laksanakan, kami itu sedikit mendapatkan penyimpangan atau kesalahan. Nah, kesalahannya itu adalah kloroform larut sebagian dalam asam cuka, nonpolar larut sebagian dalam semipolar. Tapi kloroform tidak larut dalam aqueous atau nonpolar tidak larut dalam polar. Nah, penyimpangan ini terjadi bisa saja karena beberapa faktor. Nah, di sini Dara mengambil 2 faktor. Yang pertama itu dalam prosedur kerja. Jadi mungkin saat kita melakukan prosedur kerja itu, praktikannya itu kurang teliti dalam proses pengukuran dan pengambilan larutan menggunakan biuret, sehingga memberikan sedikit pengaruh terhadap volume yang diukur. Nah, faktor kedua itu ketika dalam titrasi dengan air atau aqueous. Nah, mungkin praktikan tadi kurang teliti dalam pembacaan biuret, tidak konstan dan kelebihan pada saat titrasi, sehingga volume aqueous yang digunakan pada proses titrasi semakin besar.
Nah, di sini dari praktikum yang telah Dara dapatkan atau Dara lakukan, Dara dapat menyimpulkan bahwa diagram Turner digambarkan dengan bentuk segitiga sama sisi dengan tiap puncaknya mewakili sebuah komponen seperti air, kloroform, dan asam cuka. Nah, garis tie line ini ditentukan berdasarkan kesetimbangan yang terbentuk antara dua komponen. Terima kasih. 周りのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部これからは僕も届けてゆきたいここにある幸せに気づいたから